Assalamualaikum guys, apa kabar? Baik tentunya ya. Baik, ketemu lagi bareng ESS Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang Astral Project yang dilakukan sendiri oleh Mas Andi Susanto ya guys. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys agar channel ini semakin berkembang. Dukungan kalian adalah healing terbaik bagi kami. Oke, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Langsung saja, video ini adalah part 2 dari Astral Project yang Mas Andi lakukan ya guys, berikut kesaksian beliau. Disclaimer, ini cerita dari sudut pandangku sendiri. Jika ada kesalahan atau kesamaan dalam cerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena aku juga berusaha menceritakan hal yang aku lihat. Lokasi tidak terpuji di KKN Desa Penari. Oh iya, di sini saya hanya akan menceritakan garis besar dari setiap scene di kisah tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau dalam kisah KKN Desa Penari, ada dua remaja yang melakukan tindakan tak terpuji di dalam desa tempat di mana mereka melakukan tugas KKN. Di mana kedua sosok remaja ini, menuju ke sebuah pohon besar yang ada di area hutan. Di mana setelah hal itu, mereka berdua selalu mendapat teror dari sosok Badarawuhi. Ternyata, memang benar dari apa yang aku lihat. Kalau memang ada satu pohon yang lumayan besar, bahkan letaknya terlihat strategis. Karena berada di tengah-tengah hutan di desa KKN ini. Mungkin, dua sejoli ini mengira kalau tempat ini cocok untuk mereka melepaskan hasrat tidak terpuji mereka. Dan tempat itu terlihat nyaman karena dahannya sangat rindang. Mereka sengaja pergi dari rombongannya tanpa memberitahu lebih dahulu. Karena itu bisa membuat yang lain merasa curiga. Dua sejoli ini memang lagi mengalami fase di mana saling ingin memiliki. Sampai melupakan norma-norma yang harusnya mereka jaga dimanapun mereka berada. Dari apa yang aku lihat, sosok pria ini memang memiliki paras yang tampan. Dengan tubuh proporsional, dengan kulit putih dan tinggi yang ideal. Sedangkan si wanita, memiliki postur tubuh yang tidak lebih tinggi dari si pria. Namun, dia terlihat mempesona. Tanpa mereka sadari, mereka benar-benar melakukan tindakan tidak terpuji itu. Sama sekali tidak menyadari kalau sebenarnya lokasi yang mereka melakukan itu, adalah tempat di mana sosok penguasa desa ini bersemayam. Siapa sosok itu? Apakah Badarawuhi? Jawabannya, benar. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanya sebuah pohon besar biasa. Dan di sekitar mereka hanyalah hutan seperti hutan lainnya. Sementara, itu merupakan kerajaan bagi para penduduk gaib. Di mana pohon besar itu jadi pusatnya. Saat mereka berdua selesai, dari sini sosok Badarawuhi mengikuti. Sebelumnya, tokoh Bima dan Ayu sering berdua karena memiliki proker yang sama di Desa Penari, sampai ketika mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal hingga membuat Badarawuhi marah. Kesalahan yang diperbuat oleh Bima dan Ayu adalah berbuat asusila di dalam tapak tilas yang keramat di Desa Penari. Tapi menurutku, kalau pohon besar ini merupakan napak tilas sesungguhnya karena merupakan hunian bagi semua makhluk gaib di sana. Sosok Badarawuhi mempengaruhi tokoh Bima, dengan iming-iming agar bisa mendapatkan widya yang ia kagumi. Sementara tokoh Ayu, mencoba mencari tahu di mana bisa menemukan sosok Badarawuhi untuk membantunya mendapatkan Bima. Sosok Badarawuhi memberikan beberapa benda kepada Ayu, berupa selendang dan gelang emas untuk menarik hati Bima. Sedangkan Bima, harus memenuhi hasrat Badarawuhi sebagai pengganti bantuan yang diberikan. Singkat cerita, baik Bima, Ayu, dan Widya menjadi korban Badarawuhi. Walaupun yang lebih dulu menjadi korban adalah Bima dan Ayu. Sedangkan Widya, yang memang dari awal diincar oleh Badarawuhi, sukmanya ditahan oleh mereka dan dijadikan penari selamanya untuk menghibur semua makhluk yang menjadi bawahan Badarawuhi. Di alur film, Widya sempat ditolong oleh sosok pria tua. Kenapa Badarawuhi mengincar Bima? Iya, dia menginginkan sosok pendamping di sisinya untuk membantunya memegang kendali dimensi gaib yang ia kuasai. Sedangkan kedua teman Bima, yaitu Ayu dan Widya dijadikan selir atau penghibur buat mereka. Kalau ada yang nanya, apa benar kalau sukma mereka ditahan sampai sekarang? Sementara kejadian asli yang aku lihat ini di tahun 90-an. Berarti hampir 32 tahun kisah ini sampai sekarang. Jawabannya, iya. Sampai sekarang mereka ada di sana. Sampai tiba waktunya mereka benar-benar bisa terlepas dari rangkulan Badarawuhi.
Kenapa Sukma mereka bisa ditahan? Karena mereka sudah melakukan perjanjian atau kontrak dengan makhluk gaib, entah itu golongan jin atau ada yang menyebut siluman. Sebagai gantinya, pasti ada hal fatal yang diterima. Itulah kenapa lokasi dan cerita asli sedikit disamarkan. Untuk menghindari penolakan dari banyak orang setelah kisah ini terjadi pada saat itu. Mungkin, bagi sebagian orang atau dari beberapa media banyak menjelaskan kalau sosok Badarawuhi ini merupakan jelmaan dari Nyi Blorong atau ada juga yang bilang ada sangkut pautnya dengan pantai selatan. Ada juga statement yang menjelaskan kalau Nyi Blorong diusir dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari di desa KKN ini. Sementara yang aku lihat, entah itu dipercayai atau tidak, sosok Badarawuhi ini murni dari penduduk sekitar yang sengaja dijadikan tumbal untuk melindungi desa saat itu karena banyak teror yang terjadi di desa itu. Seperti teror gaib, penyakit dan kegelapan. Lalu siapa yang melakukan teror tersebut? Jawaban ini baru bisa menjurus ke sosok Nyi Blorong atau salah satu sosok yang menjadi bawahan Ratu Pantai Selatan. Teror yang dia lakukan, untuk mendapatkan sesaji, tumbal dan pemujaan. Karena yang aku tahu, kalau Nyi Blorong memang selalu bersitegang atau selalu selisih paham dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Itu yang menyebabkan dia melakukan segala cara agar menjadi lebih hebat dengan mencari banyak pengikut yang berhasil dia sesatkan. Kenapa sosok Badarawuhi memiliki tubuh separuh ular dan separuh manusia? Hal itu yang menjadi patokan kalau bentuk itu identik dengan penghuni Pantai Selatan. Pohon besar itu juga dijadikan pusat kerajaan baginya. Di sini, dia lebih mengedepankan sosok Badarawuhi untuk membersihkan namanya. Persembahan tari selalu dilakukan di dimensi gaib untuk menghibur mereka. Ada juga alasan lain, kenapa tarian selalu dilakukan di alam mereka, itu karena ingin memberitahu bagi banyak orang atau warga desa terdahulu kalau mereka tidak pernah tidur, istirahat, apalagi lalai dalam mengawasi apapun tindakan yang dilakukan manusia saat itu. Jadi, ada baiknya warga pendatang atau siapapun untuk tetap berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu, karena pasti akan ada hukum tanam tuai. Bahkan, yang aku lihat kalau sebenarnya di pohon besar itu, dililit atau diberikan kain berwarna kuning emas dan bersih banget. Mungkin itu sebagai tanda kalau itulah tempat Nyi Blorong, Badarawuhi dan pengikutnya bersemayam. Dan kalau kalian tahu, ada ular besar yang selalu melingkar di pohon itu. Di mana tubuhnya lebih tinggi dari pohon itu sendiri. Kepalanya yang selalu memantau sekeliling desa. Dan ada mahkota kecil di kepala besarnya. Pembelajaran dari part ini, ada baiknya lebih menjaga sikap, sifat dan laku, jaga dimanapun kita berada. Karena sejatinya gaib itu ada. Perbanyak doa, ingat pada pencipta, sekalipun orang awam pasti bakal terlindungi dari apapun saat ingat siapa penciptanya. See you part 3, di mana aku pengen bahas siapa sosok Nur dan Hodam yang selalu menjaganya. Oke guys, jadi begitulah part 2-nya. Untuk part 3 mari kita nantikan ya penjelasan dari Mas Andi Susanto. Oke, cukup sekian. Waktunya kami undur diri dari kalian semua ya guys. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Klik juga like. Berikan komentar yang membangun dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, see you next time. Wassalam.